Halo Sobat Explore, kembali lagi bersama saya Bulan Malika dalam program Polimedia Explore. Selamat pagi pemirsa, akhir pekan biasanya identik dengan waktu bersantai atau menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian. Namun, apakah Anda pernah membayangkan mencuci pakaian menggunakan pembersih alami yang terbuat dari olahan sampah buah? Di tengah maraknya isu pencemaran lingkungan, sebuah inovasi unik hadir dari seorang ibu rumah tangga yang sukses mengembangkan bisnis laundry ramah lingkungan bernama Binatuku. Uniknya, bisnis ini memanfaatkan cairan ekoenzim hasil fermentasi limbah buah-buahan sebagai deterjen alami. Penasaran seperti apa proses keunggulan cuci baju berbasis ramah lingkungan ini? Reporter kami Cacil sudah berada di lokasi Binatuku. Yuk kita simak, silahkan Cacil. Halo Sobat Explore, hari ini saya berkesempatan datang ke laundry yang sempat viral akhir-akhir ini karena keunikannya, yaitu memakai ekoenzim sebagai deterjen pembersih baju, sehingga deterjen ini bisa menjadi ramah lingkungan bagi perairan di sekitar rumah. Nah sekarang aku udah bawa baju nih untuk di laundry, yuk langsung aja kita kepoin Lenro Binatukoe-nya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Aku dengar-dengar nih Binatukoe tuh pakai ekoenzim ya Bu sebagai deterjennya. Iya betul Kak. Nah aku udah bawa baju nih mau coba juga laundry di sini dan aku mau kepoin tentang ekoenzim di laundry Ibu boleh? Boleh silakan. Iya minta tolong ditaruh di bawah nih Kak timbangannya. Boleh. Ditaruh sini. Ya. Cuci setrika Kak? Boleh. Iya, atas nama siapa? Cecil. Cecil. 3 hari tanggal ya Kak? Jadi tanggal 6 nanti selesainya. Baik. Oke. Silakan ini untuk mengambilnya. Tanggal 6 selesai. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti aku izin untuk keliling laundrynya boleh? Boleh silakan. Iya, nanti bisa melihat sabunnya seperti apa juga. Nah Sobat Explore, aku udah dapet izin sama ibunya nih untuk kita keliling di Binatukoe-nya. Yuk kita langsung kepoin aja Binatukoe. Begitu sampai di lokasi, pemandangan yang langsung menyapa Sobat Explore adalah suasana tempat laundry yang bersih, alami, dan teratur rapi. Suasana ramah lingkungan terasa sangat kental dengan deretan jerigen berisi cairan hasil fermentasi sampah kulit buah segar yang siap digunakan. Sebelum digunakan untuk mencuci, cairan pembersih alami ini diproses secara mandiri melalui fermentasi bahan baku organik berkualitas. Proses pembuatan cairannya sengaja dikembangkan secara teliti agar menghasilkan formula pembersih yang efektif membersihkan noda, bebas bahan kimia sintetis keras, dan yang pastinya sangat aman bagi pengguna yang memiliki kulit sensitif. Setelah cairan siap, barulah kita masuk ke daya tarik utama sekaligus ikon dari tempat ini, yaitu penggunaan cairan ekoenzim olahan sampah buah alami pada mesin cuci. Ya. Pada awalnya saya membuat laundry ini masih sama seperti laundry yang ada saat ini, masih sama memakai sabun-sabun yang ada di pasaran. Cuman saya dari dulu itu tergelitik apakah limbah saya ini mencemari lingkungan sekitar atau tidak. Nah, alhamdulillah di Oktober 2020 saya mengenal apa itu ekoenzim. Jadi saya mengenal ekoenzim, kemudian saya belajar cara membuatnya, dan di situ saya tahu manfaatnya bahwa ekoenzim itu adalah suatu cairan dari limbah organik yang kita fermentasi, kemudian hasil panen dari ekoenzim tersebut manfaatnya sangat banyak, salah satunya bisa dipakai untuk mencuci baju. Nah dari situ mulailah kita belajar membuat sabunnya. Alhamdulillah bersih. Begitu. Baju kita yang putih pun dia tidak meninggalkan noda hitam walaupun warna sabunnya itu agak coklat atau bagaimana. Dia tidak meninggalkan noda seperti itu di baju dan bajunya lebih bersih. Manfaat ekoenzim itu yang pertama memang untuk tanaman karena itu adalah fermentasi dari limbah organik, itu bisa. Kemudian kita bisa memanfaatkan bonus manfaat yang lain itu adalah untuk bersih-bersih rumah.
Bisa untuk ngepel lantai, bisa untuk cuci piring, cuci baju. Karena cairan ekoenzim itu bisa kita pakai juga untuk mandi. Sehingga paparan kimia yang kita terima itu akan berkurang, insya Allah akan berkurang. Dan otomatis dengan adanya ekoenzim ini, limbah yang kita pakai atau yang kita hasilkan di rumah tangga itu juga akan aman untuk lingkungan. Berbeda dengan tempat laundry pada umumnya yang menggunakan deterjen kimia, di sini Sobat Explore dapat melihat secara langsung bagaimana sih ekstrak cairan fermentasi buah bekerja mengangkat noda dan menghilangkan bau secara alami. Hasil cuciannya bersih, alami, aman bagi lingkungan, dan nyaman dipakai. Hai Sobat Explore, sekarang aku udah sama Bu Ananta nih. Hari ini kita mau bikin langsung gimana sih cara bikin ekoenzim ya Bu? Iya. Nah, alat dan bahannya apa aja nih Bu? Alatnya yang kita butuhkan, kalau peralatannya adalah gelas ukur, kemudian ada timbangan. Ini harus ada karena untuk membuat ekoenzim ada formulasinya yaitu 1, 3, 10. Yaitu 1 bagian gula, dalam hal ini gulanya saya pakai molase. Ya, molase itu adalah tetes tebu. Kemudian 3 bagian kulit buahnya yang sudah kita cuci. Jadi karena tidak ada kotoran tanah atau apapun, kalau kita konsumsi sendiri kan pasti sudah dicuci ya. Kemudian air, 10 bagiannya adalah air. Air sudah kita ukur 3 liter. Kalau 1 bagian berarti molasenya kita butuh 300 gram. Kita timbang molasenya. Silakan Kak, ditimbang 300. Bismillah. Ini sudah 0. Lumayan berat ya. Iya. Betul. Nah, molase ini terus masih jauh. Molase ini seperti kecap kental seperti ini. Jadi kalau kita beli molase yang bagus adalah yang Brix-nya atau tingkat kekentalannya itu minimal 80. Ini baru 100. Oh, oke. Baru 100. 200. Pelan-pelan. Ya, kalau sudah 280. Jadi dalam pembuatan ekoenzim kita tidak bisa asal aja, tetap harus kita ukur. Nah, pas 300 ya. Nah, di sini 300. Kita masukkan ke dalam air sini, molasenya. Nah, Sobat Explore, kalau kalian mau bikin ekoenzim tuh sampahnya harus dicuci bersih dulu ya Bu? Cuci bersih, itu untuk mengantisipasi adanya belatung atau kalau kita minta dari penjual-penjual rujak kan dia belum tentu bersih membuangnya, bisa bercampur macam-macam. Seperti itu. Tapi kalau buah yang kita konsumsi sendiri kan pasti sebelum makan, sebelum konsumsi kan kita sudah cuci. Jadi nggak perlu dicuci ulang, cukup sekali aja. Nah, manfaat ekoenzim yang lainnya itu juga bisa menghilangkan kandungan pestisida di dalam buah maupun sayur kita. Oh iya Sobat Explore, untuk ekoenzim itu nggak mesti untuk tumbuhan aja ya Bu, Iya, banyak betul. banget manfaatnya. Manfaatnya banyak banget. Makanya disebut cairan fermentasi berjuta manfaat. Karena manfaatnya macam-macam. Iya. Selain untuk tumbuhan, itu bisa juga untuk kesehatan, untuk kebersihan juga. Iya, untuk bonusnya adalah untuk kesehatan. Untuk detox ya Bu? Untuk detox. Jadi untuk botol 5 liter ini kita butuh airnya 3 ya Bu? 3 liter. 3 liter. Karena saya makainya 60% dari kapasitas wadah. Insya Allah aman. Kalau takut masih belajar bisa pakai kapasitasnya 50% aja. Jadi kalau ini 5 liter kita pakainya 2,5 ya. Sekarang baru kita masukkan limbah organiknya. Kan kalau tadi gulanya 1 bagian, airnya 10 bagian, ininya sudah kita timbang 900 gram, yaitu dia 3 bagian dari gulanya. Akan bisa dimasukkan Kak. Untuk variasinya tuh ada minimal 5 jenis kulit.
Oh, 5 ya 5 sobat jenis ekspor. kulit minimal. Berarti dia kalau misalnya nggak ada udara gitu dia bisa meledak. Dia bisa meledak karena kan limbah ini mengeluarkan gas metan. Oh. Limbah organik ini kan masih mengeluarkan gas. Nah, itu yang membuat dia meledak. Pecah gitu, Bu. Pure. Oh. Jadi begitu kita buka, wah kayak ada Langsung. tembakan. Ini semuanya nih, Bu. Semuanya sudah diukur. Kalau tadi 3 liter air, gulanya 300, maka bahan organiknya ada 900 gram. Nah, buahnya udah tercampur semua, sekarang kita aduk nih. Ya, supaya semua kulit buah itu bercampur dengan cairan gulanya. Kemudian kalau sudah semua, kita bikin tulisan seperti ini. Jadi ada namanya ekoenzim, airnya berapa, kemudian molasenya berapa. Nah, jadi setelah kita dibikin catatan ya teman-teman. Jadi kita bisa ingat dan tahu takarannya. Takarannya bisa kita tempelkan di wadah tersebut. Uniknya lagi karena ini ada cairan fermentasi, cairan hidup ya, kita bisa membuat afirmasi, kalimat afirmasi positif atau apa, sehingga cairan yang kita buat ini nantinya akan bermanfaat dan cantik. Jadi harus dengan diri kita sendirinya juga ya. Iya, betul. Semakin positif pikiran dan afirmasi kita, maka hal yang kita lakuin juga jadi berbuah baik. Betul sekali. Sekarang udah jadi, tinggal kita fermentasiin selama 3 bulan. 3 bulan. Caranya kalau kita memakai wadah ini supaya tidak meledak, kita bisa pakai airlock atau bisa juga ini agak kita kendorin. Dan 2 minggu pertama kita harus rajin-rajin membuka supaya menghilangkan gasnya. Jadi nanti setelah teman-teman simpan selama 2 minggu, kalian harus ngebuka sedikit nih, biar gasnya keluar. Betul. Setelah 2 minggu itu? Setelah 2 minggu, setelah itu baru kita tutup lagi agak rapat. Kita biarkan sampai 3 bulan, sampai masa panen. Ini adalah bagian, jadi nanti pada saat kita panen, kita tinggal saring saja cairan ini. Nanti kita akan mendapatkan satu bagian yang hanya murni cairannya. Nanti kita bisa mendapatkan yang ada endapannya. Kemudian yang terakhir adalah ampasnya. Oke. Dan setelah kita panen, dia tidak ada kadaluarsanya. Bisa kita simpan berpuluh-puluh tahun. Oh, berarti awet banget nih Awet teman-teman. Semakin tua usianya, semakin bagus untuk terapi kesehatan. Aku dengar-dengar tuh setelah disaring pun ampas dan bubuk ini tuh masih bermanfaat ya, Bu? Masih bermanfaat. Ampasnya kita bisa pakai, kita masukkan komposter untuk mempercepat masa penguraian komposter. Bisa juga kita bikin bantal relaksasi atau echovilo. Jadi kalau kita pegal, kita sakit gigi, tinggal ditempelkan aja di badan. Untuk Begitu. mencuci juga pakai yang ini? Pakai mencuci yang kalau yang ini, kalau untuk bahan sabun. Kemudian ampas ini pun bisa kita pakai sebagai biotank untuk membersihkan atau mengurai kotoran yang ada di sekitar. Oke. Nah, jadi itu dia Sobat Explore. Hari ini kita udah berhasil bikin berapa liter nih, Bu? 3 liter ekoenzim. 3 liter ekoenzim. Nah, ekoenzim itu ternyata bukan hanya sekedar untuk tanaman, tapi juga banyak banget manfaatnya untuk kesehatan dan juga untuk kebersihan diri kita nih, teman-teman. Jangan lupa Sobat Explore juga bikin di rumah ya. Terima kasih Cecil, seru dan inspiratif sekali ya bisa merawat pakaian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan olahan sampah buah. Untuk Sobat Explore yang ingin belajar merawat lingkungan dan penasaran bagaimana sensasi mencuci dengan ekoenzim, langsung saja datang dan rasakan sendiri layanan di Bina Tuku. Mari kita terus dukung inovasi-inovasi hijau demi bumi yang lebih bersih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, saya Bulan, terima kasih.